Karena bullying itu terjadi nggak di saat-saat ini aja, tapi terjadi di masa-masa sekarang kan kita lintas generasi nih, di mana generasi baby boomers masih ada di kita, generasi X, Y, Z, sampai yang terakhir ini generasi Alpha. Itu semua bisa terjadi dan ada potensi untuk bullying. Apa yang dilihat pengalaman sehari-hari di rumahnya itu menjadi suatu gambaran acuan seorang anak terhadap dirinya sendiri. Contohnya, mungkin dia melihat orang tuanya itu tidak harmonis, sering bertengkar, KDRT lah. Jadi flashback, aku dari SMP itu aku yang selalu memang kena jadi korban bully. Aku sekarang jadi ekstrovert, jadi seorang entertainer. Sebenarnya jauh di belakang aku tuh introvert. Aku nggak ada yang nemenin, aku nggak punya temen, aku sendirian karena aku miskin dulunya. Nah ini mungkin momentum yang tepat untuk kita mencari solusinya. Solusinya seperti apa sih? Dan ini mungkin gak hanya seorang JJ saja mengalaminya. Banyak sekali orang-orang di sekeliling kita ini yang mengalaminya. Gak dari ring yang terjauh, ring yang terdekat. Apakah anak kita, apakah keponakan kita, apakah saudara kita, dan teman-teman yang lain. Hai Pinusian, selamat datang di Kedai Pinter, salah satu program kolaborasi antara Pinusi.com dan juga Perempuan Sadar Vagina mengangkat hal-hal tabu menjadi ilmu. Karena selalu ada ilmu di Kedai Pinter. Nggak bosan-bosan saya kedatangan dokter spesialis saya, khusus buat saya di sini. Yang lain ngantri. Cuma buat saya doang nih. Ibu Dokter Inge Setio Arianto, founder dari Perempuan Sadar Vagina. Ibu dokter, aduh udah berubah lagi nih. Selalu tiap episode berubah. Ya, ini Blackpink temanya. Ya. Kerudungan black, dalaman pink. Pink kan memang PSP kan. PSP pink ya. Oh iya bener, wanita sekali ya. Dan salah satu narasumber kita pada episode kali ini seseorang yang juga penting di PSV. Beliau ini adalah sosial media expert PSV dan ibu dari seorang remaja yaitu kakak adik dia. Aku manggilnya kakak aja deh, nggak cocok ibu. Boleh, kak adik, kak dia. Halo Jojo, apa kabar? Sehat Kasih tahu dong, itu social media expert tuh apa sih? Sebenarnya gini, di PSV Perempuan Sadar Vagina kita ada beberapa sosial media yang masih aktif dan kita di situ melalui sosial media yang saat ini kan sosial media itu kan digunakan nomor satu ya. Kalau zaman dulu itu kita tiap hari nunggu koran kita baca, kita cari informasi, cari berita dan sebagainya. Sekarang mau nggak mau tidur pegangan kita handphone. Cari berita ya, selain cari yang kepo-kepo yang lain tentunya kita cari berita. Bangun tidur apa sih kita cari? Handphone. Nah itu dia, berarti dengan adanya media kita ingin menginformasikan hal-hal penting yang bermanfaat yang mengenai perempuan sadar vagina. Oke. Pokoknya zaman sekarang era-era digital ya handphone semua ya, makanya kita tuh bisa memberikan dunia ada di tangan kita. Ada di tangan kita, oke. Memberikan semua insight-nya semua lewat sosial media ya. Setuju gak sih? Setuju dong. Oh berarti yang sering saya DM itu di admin itu kakak pegang juga? Makanya atau bu dokter juga pegang? Rahasia. Oh rahasia. Rahasiamu ada di tanganku. Tidak. Wah mulai ngebully nih, mulai ngebully saya nih. Seperti tema kita pada episode kali ini. Bagaimana cara tepat pencegahan bully di masa sekolah ya? Itu gimana nih? Kita mau langsung ke Bu Dokter aja nih tentang pembulian atau ke Kak Ade dulu ya, karena kan bintang tamu nih ya. Kak Ade apa Kak dia sih enaknya? Yang nyaman aja. Oh yang nyaman Ayang manggilnya. Babe, Babe, seneng banget panggil Babe. Kak dia. Di sosial media seringkali bertebaran kasus bullying yang terjadi di masa sekolah. Menurut Kak Diah, apakah kasus bullying terjadi karena ada pengaruh yang terjadi di rumah? Oke, ini menarik banget ya pertanyaannya. Karena bullying itu terjadi nggak di saat-saat ini aja, tapi terjadi di masa-masa sekarang kan kita lintas generasi nih, di mana generasi baby boomers masih ada di kita, generasi X, Y, Z, sampai yang terakhir ini generasi Alpha. Itu semua bisa terjadi dan ada potensi untuk bullying. Sebenarnya kalau kita bicara bullying itu apa sih? Bullying itu kan adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang yang mempunyai tujuan dengan mendiskriminasi, menyakiti, menjatuhkan, mendominasi, menjatuhkan, merendahkan orang lain dengan sengaja.
Nah, hal ini bisa terjadi karena apa sih? Apakah faktor dari rumah? Tadi kan pertanyaan dari rumah. Itu bisa terjadi karena apa yang dilihat pengalaman sehari-hari di rumahnya itu menjadi suatu apa ya, gambaran, acuan seorang anak terhadap dirinya sendiri. Contohnya, mungkin dia melihat orang tuanya itu tidak harmonis, sering bertengkar, ya KDRT lah ya contohnya. Dulu kok nangis? Aduh jangan nangis dong. Kita mengerti, nanti kita cari solusinya ya JJ ya. Atau pola asuh orang tua juga yang nggak benar, nggak baik. Misalnya apa? Mungkin dia terlalu ke anaknya terlalu keras, terlalu kasar, tidak ada perhatian, tidak ada kasih sayang ya. Jadi JJ ya, jadi kita kan sekarang kan kita ingin bicara cari solusi ya, gimana sih kita sharing di siang ini. Sorry ya JJ ya, ini kita pembahasannya ya, mungkin aku tuh jadi flashback. Aku dari SMP itu aku yang selalu memang kena jadi korban bully. Aku sekarang jadi ekstrovert, jadi seorang entertainer. Sebenarnya jauh di belakang aku tuh introvert. Aku nggak ada yang nemenin, aku nggak punya temen, aku sendirian karena aku miskin dulunya. Nah ini mungkin momentum yang tepat untuk kita mencari solusinya. Solusinya seperti apa sih? Dan ini mungkin nggak hanya seorang JJ saja mengalaminya. Banyak sekali orang-orang di sekeliling kita ini yang mengalaminya. Nggak dari ring yang terjauh, ring yang terdekat. Apakah anak kita, apakah keponakan kita, apakah saudara kita, dan teman-teman yang lain. Jadi potensi kenapa terjadi bullying itu bisa terjadi dari rumah sendiri ya, di mana rumah itu kan adalah suatu tempat yang sebenarnya melindungi, yang penuh dengan kasih sayang dan perhatian. Tetapi kenapa ini terjadi? Mungkin kasih sayang itu kurang, perhatian itu kurang, komunikasi itu tidak ada. Atau sekarang dengan era digital yang begitu agresifnya, apa-apa yang tadi saya bilang semuanya ada di tangan kita, itu nggak tersortir dengan baik. Adik-adik kita, anak-anak kita yang umurnya masih batita aja sudah bisa menyaksikan drama-drama yang tidak mendidik, contohnya. Atau sinetron di beberapa TV swasta pun juga mengajari kita tuh hal-hal yang melanggar etika. Bagaimana dia menghardik orang, mencela, memarahi, mukul, jambak, itu kan udah jadi pemandangan yang sangat biasa saat ini ya. Bagaimana caranya peran rumah, orang tua ataupun sekolah untuk memberitahu mereka bahwa ini adalah baik, ini tidak baik. Kembali lagi nanti peran orang tua, guru, orang-orang terdekat itu sangat besar. Saya setuju banget sama Kak Diah karena basically saya terlahir dari keluarga yang divorce. Jadi saya dari kecil saya lahir, saya tidak menikmati bagaimana sosok seorang ayah. Saya tidak tahu gimana cara panutan untuk menjadi seorang laki-laki. Makanya saya dulu waktu zaman SD ke SMP tuh saya kelemar-kelemar, diem, dibully sedikit nangis, cengeng lah ibaratnya. Saya nggak ngerti gimana jadi sosok seorang laki-laki yang kuat, strong, karena nggak ada figur ayah yang harus saya contoh. Saya cuma hidup sama ibu saya gitu kan. Jadinya saya sering dibully, duduk sendirian di belakang. Mau ke kamar mandi pas jam istirahat saya nggak berani di sekolah karena saya takut diganggu. Jadi kalau saya ke toilet di sekolah pasti saya pas jam pelajaran izinnya. Saya nggak berani karena pasti akan diisengin gitu, entah yang bajunya di inilah. Itu jadi trauma tersendiri. Sampai akhirnya saya SMA saya mulai punya percaya diri, ada teman yang selalu support, ayo lu pasti bisa, lu pasti bisa. Akhirnya punya talenta, punya ilmu, jadi seorang entertainer, makin banyak temennya, jadi percaya diri saya juga mulai makin tumbuh dan bisa berdiri di sini di depan kamera akhirnya. Alhamdulillah hebat. Semuanya prosesnya panjang banget Kak Diah, bener. Hebat. Itu orang memang keluarga memang salah satu menentukan. Udah nangis mulu ya Allah. Aduh Jeje. Jadi pengen minum. Minum dong Bu Dokter. Ingat episode yang bunuh diri juga kan, itu semua saya cerita. Yang ini sekarang bullying, aduh sekarang saya mengalami banget Bu Dia. Yang penting semangat untuk bangkit dan bangkit terus. Oh ya, sekarang aduh. Berkarya. Sekarang mah aduh bodo amat kalau dibully sekarang ibaratnya. Oke, jangan sampai dibully. Bu Dokter, nih buat Bu Dokter nih sekarang, jika dilihat dari sisi psikologi, bagaimana pelaku bullying pada akhirnya berani menindas korban bullying? Dari sisi psikologinya. Pelaku ya? Si pelakunya nih. Tadi Kak Jeje korban kan? Saya korban. Kalau ini pelaku, kenapa kok pelaku tuh akhirnya melakukan? Karena yang mendesak dia ingin berkuasa.
Makanya Oke. untung loh Kak JJ ini sekarang nggak jadi pelaku bullying. Enggak dong. Loh, ya Aduh, alhamdulillah. no. Loh, karena Kak JJ punya talent. Karena Kak JJ bisa berkuasa dengan talentnya Kak JJ, bukan dengan membuli orang yang di bawah Kak JJ. Yang kedua, kenapa kok pelaku bullying itu bisa menjadi pelaku bullying? Karena dia dulu biasa dibully, sehingga ya bagaimana caranya ya Balas dendam? dia balas dendam. Oh. Dia balas dendam. Nah, selanjutnya kenapa kok orang itu terdesak untuk menjadi pelaku? Nah, iri. Iri hati, Nah, dengki. dulu Kak J, coba Kak J flashback. Saya mau nanya nih, Kak J tuh mulai dulu udah mau cakep kayak gini. Dulu Ya, SD, coba saya ya mau gimana Bu, pabrikannya cakep. Emang udah cute, udah gemes. Enggak gini, maksudnya saya tuh ingin mengajak Kak JJ itu melihat bahwa oh ya bisa jadi yang membuli mungkin ya maaf mungkin secara fisik Memang kurang. nggak sekece Memang jadi kurang. udah keren kan Memang. dia nggak suka lihat ada yang kece badannya tinggi keren kayak gini dia nggak suka makanya dia melakukan pembulian karena dia iri nggak suka melihat kelebihan orang lain. Oh, salah satunya itu. Dan dia sebenarnya nggak percaya diri sama Kak JJ. Oh, sebenarnya dia nggak percaya diri, jadi menutupi kurang percaya dirinya dia itu untuk ngebully orang lain. Ngebully orang lain, makanya nanti berikutnya dia kenapa kok dia berani untuk membuli? Karena dia punya geng. Oh, Bareng-bareng karena ada kan. gengnya. Nah, ada gengnya kan bareng-bareng kan. Betul, yang iya. Nah sekarang saya mau nanya. 4 orang, 5 orang. Berarti gini, kenapa? Ini saya mau nanya nih, zombie itu kenapa kok kalau menyerang kok bareng-bareng? Ya kalau Nggak sendirian sendirian. jomblo. Ih bener. Karena kalau sendirian bener banget. Kalau sendirian jomblo. Bener banget. Dan ya kenapa orang kok bisa berani lagi bully? Ya, menjaga tradisi kan. Oh, Nah, iya. biasanya kan anak baru biasanya Dipelonco. ini nggak apa-apa pelonco. Nah, ya nggak apa-apa sih, tapi kan tetap harus ada batasan-batasannya. Jangan Iya. sampai nanti jatuhnya ke bully. Itu tradisi Ya, di Indonesia tradisi. emang begitu ya Bu Dokter ya. Senior pasti neken yang junior pasti. Itu ya si jomblo. Ada lagi ya Bu Dokter? Udah, itu Oke. saja. Kak Ade nih, apakah anak kakak nih atau orang terdekat yang pernah menjadi korban bullying di sekolah ada nggak yang jadi korban? Sebenarnya sih ada dan mungkin banyak ya orang sekeliling aku ya. Cuma gini, karena bullying ini kan suatu hal yang pelaku ataupun korbannya itu sama-sama takut sebenarnya. Oke. Takut untuk apa? Untuk menceritakan atau melapor ke orang-orang terdekat, bahkan kalau misalnya di rumah ke orang tua atau di sekolah dengan guru. Karena seperti ini kan seperti rantai yang tak terputuskan. Apabila pelakunya diaduin, dilaporkan oleh korbannya, pasti kan ada ancaman yang lebih Betul. parah lagi nih. Betul. Iya nggak? Dan korbannya juga dia ngerasa kalau misalnya ini aduh ancaman gue mendingan diem aja deh. Iya kan? Sebenarnya kadang-kadang juga pernah saya tanya-tanya misalnya ke ponakan ya, udah ponakanku nih, udah bude jangan tanya-tanya lagi, udah kok udah nggak masalah. Karena apa? Mereka ada di jaringan yang mereka seperti terancam, ketakutan. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa terbuka, bisa melaporkan? Nanti kayaknya kita harus ada apa namanya, kalau sekarang kan di sekolah kan ada seperti komite ya antara orang tua dan guru ya. Nah itu bagaimana caranya mereka harus mensosialisasikan apabila mereka dibully atau membuli itu ada konsekuensinya. Jadi mereka udah nggak takut lagi menyuarakan bully ini. Kalau nggak beneran deh dari zamannya JJ misalnya ya, sampai sekarang ya adik-adik kita, ponakan kita, anak kita yang umurnya mungkin masih batita ataupun umur 6-5 tahun, bahkan 3 tahun, itu mereka sudah secara nggak langsung, karena skala bully kan macam-macam ya. Body shaming sekarang udah kategori kan udah bully kan misalnya. Misalnya nih mohon maaf Misal, ya, pesek fisik banget nih. sih lu, pesek lu, misalnya, pesek gitu. Gelap banget sih lu. Nah, Itu kan udah kulit lu hitam banget sih gitu. itu terjadi loh ke keponakanku juga. Itu kan kategori udah bully ya. Nah mungkin mereka ngerasa ini hanya bercandaan segala, tapi enggak, ini adalah bully. Kalau kita diamkan gitu aja, nanti mereka akan diomongin gini nggak apa-apa. Nanti mereka akan naik nih kadarnya nih. Kan dari yang kecil ya, bully itu dari kecil. Nanti akhirnya fisik dan sebagainya. Itu sih. Iya sih. Ada sih, pasti ada. Cuma itu tadi keterbukaan anak-anak itu belum bisa gitu secara terus terang, secara gamblang. Ya, bagaimana kita harus bisa men-sharekan Yes. program ini nih biar Yes. banyak orang kebuka nih Yes. pikirannya. Awalnya tidak baik gitu Bari- ya, harus tidak di bagus. stop gitu ya. Oke, Bu Dokter.
Apakah korban bully yang secara intens terus-menerus mengalami bullying dapat merusak mentalnya? Apa saja dampaknya pada Korban si mental ya? ini korban? Korban sekarang saya ambil Kak Jeji aja Oke, ya langsung. Oke. Pertama kali, satu, mengalami stres psikologis. Dulu kalau mau pergi ke sekolah keder nggak? Takut. Stres psikologis ya. Males, Oke. males. Yang kedua, sulit bersosialisasi. Punya teman apa enggak? Enggak. Clear ya? Sendirian duduk di belakang. Jadi sebetulnya jawaban saya ini saya ngambil dari Kak Jeji. Ini ada contohnya, Berarti Kak Jeji iya ini memang. termasuk hidupnya itu amal jariah loh. Jadi ilmu loh ini. Ini kan kita bagi Iya. ditonton sama penusian. Loh ini jadi ilmu. Berkah hidupnya. Amin. Amin. Ya Allah. Hal positif, hal negatifnya berkah. Nah, Oh, nggak boleh ngomong amin. Kobul. Beda ya. Nah, yang ketiga, insya Allah semoga Kak Jeji enggak ini. Para korban bullying yang enggak dapat treatment itu rata-rata sulit mengendalikan emosi. Oh, Kalau alhamdulillah ketemu saya sama enggak. orang yang di bawahnya kekuatannya, Oke. ngamuk, nggak jadi suami Anger nanti managementnya ngamuk, kurang ya, nggak ada ya. Oke. Karena dia dulu mau mengeluarkan emosinya, tapi takut karena jadi begitu ada yang lebih rendah, Langsung kayaknya neken. insya Allah semoga kakak enggak. Insya Allah enggak. Selanjutnya berperilaku agresif. Agak ragu nih. Kalau Apa nih? agresif, apa dulu? Bunda? Oke, ragu nih. Oke. Agresif apa dulu? Enggak. Misalnya Oke. gampang bereaksi gitu loh. Misalnya ada orang gampang nyolot. Oh, nyolot, emosian, apa segala macam. agresif. Enggak sih kalau itu saya. Dan dulu rendah diri meskipun cakep. Iya. Jadi walaupun punya fisik tinggi, ya cute, apa segala macam, tetap aja Tapi saya rendah diri. nggak percaya diri. Sampai Cute ya. Iya, Kak. sampai dulu tuh kepengen loh sebetulnya. Kenapa gue nggak jelek? Kenapa gue nggak elek aja? Oh jangan dong. Loh, dulu karena dia tuh Oke, merasa karena saking gue nggak kayak percaya gini, dirinya saya ya. dibully, jadi dia tuh kepengen kenapa saya nggak jelek aja Insecure sih? ya. Iya. Jadi kepengen jelek. Padahal sih cewek-cewek banyak yang naksir. Nah, justru karena itu makin dibully dia. Dan bingungnya lagi nggak cewek doang yang naksir, cowok juga naksir. Jangan dong. Jangan. Deng. Teng, stop. Boleh. Oke, lanjut. Kak Diah, menurut Kak Diah apa aja ajaran dasar yang harus dilakukan orang tua di rumah agar ketika masuk sekolah si anak ini tidak menjadi pelaku ataupun tidak menjadi korban? Oke, kalau menurut saya sebenarnya kalau dari kita berangkat dari rumah ya, itu pertama ke ajaran agama masing-masing. Ajaran agama. Betul. Oke. Kalau kita tekankan di pembelajaran pendasaran agamanya kuat, kan mudah-mudahan kan mereka bisa mensortir nih mana yang baik dan buruk. Kedua ada etika. Etika itu kan Etika. akhlak, Attitude. norma-norma, ya attitude. Etika, attitude, perilaku. Nah itu juga mereka harus benar-benar tahu arti etika yang sebenarnya. Sehingga kembali lagi mereka bisa memilah-milih mana sih yang baik, mana yang enggak. Punya rasa persaudaraan. Dan kembali lagi nih, kita kan ada di negara Indonesia yang punya dasar negara Hukum. Pancasila. 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 Oke. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan Adil dan beradab. beradab. Itu kan maknanya sangat luas tuh. Maknanya luas apa? Kita diajarkan dan diwajibkan untuk menyayangi sesama manusia ya, lingkungan, alam sekitar, budaya kita, kearifan lokal. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan sesama manusia ataupun lingkungan dengan alam semesta ini, bagaimana kita menciptakan rasa persaudaraan. Kalau kita punya rasa persaudaraan yang tinggi, kita punya timbul rasa sayang ya. Sayang itu bukan berarti cinta-cintaan ya, Bukan tapi nafsu, bukan. bukan nafsu, bukan you know kan, tapi kita rasa sayang ke teman kita. Jadi kita kalau misalnya punya rasa sayang, ada hal yang tidak baik, masa sih nggak kita ingetin? Betul. Itu pertama. Jadi kalau misalnya kita rasa sayang, itu hal-hal yang negatif dari tindakan-tindakan bully itu pasti otomatis jadi di nomor, waduh nggak kepikiran deh kita membuli orang, kita menyakiti. Tadi kan menyakiti, membuat orang menjadi ciut, nggak pede, jadi insecure dan sebagainya. Timbulkan rasa persaudaraan, rasa sayang. Itu sih yang kita harus kita bekali dulu. Jadi kemanapun dia nggak cuma ke sekolah aja, ke lingkungan mana aja, di luar dari jam sekolah, sebelum sekolah, selama istirahat, setelah jam sekolah, di tempat kegiatan lain, dia akan ngerasa semua itu saudara, teman, yang harus dilindungi, yang harus disayangi. Yes, luar biasa. Bu Dokter, menurut Bu Dokter apa karakter yang harus dimiliki seorang anak remaja sekolah agar tidak menjadi sasaran para pelaku bullying? Ini ya Kak J dan Penusian, yang mau saya sampaikan ini tuh gampang untuk diucapkan,
tapi sebetulnya sulit untuk dilaksanakan. Oke. Ya, tapi karena Kak Jeje nanya, ya secara ilmu ya harus saya sampaikan. Betul. Walaupun dalam pengaplikasiannya, karakter yang harus dikembangkan, itu nggak bisa dia ngembangkan sendiri. Lingkungannya harus bantu. Gurunya, orang tuanya. Kita anggap guru, orang tuanya hadir ya, kita anggap. Karena kalau dia sendiri, nggak mungkin bisa nih yang mau saya sampaikan. Tapi karena Kak Jeje nanya, ya saya harus nyampaikan. Ya. Sekali lagi, harus ada lingkungan sekitar harus dukung. Ya. Yang pertama, Setuju. biar nggak jadi korban bullying, tunjukkan prestasi. Kan Prestasi. orang kan iri kan, nggak suka ngelihat kelebihan orang sehingga sebel. Nah makanya saya bilang kalau Kak Jeje kalau waktu itu gurunya hadir, Mungkin nggak akan terjadi mungkin Kak lebih Jeje dengan panjang punya dibully. kelebihan seperti ini, Kak Jeje berprestasi sama gurunya di blow, oh ya ini lihat tiru nih Jeje, nah kan gitu. Jadi memang kalau sendiri nggak bisa, lingkungan harus. Tapi karena Kak Jeje nanya harus saya sampaikan. Yang kedua, perluas pergaulan positif. Oke. Ya kan, kita kan makin banyak pergaulan kita makin kuat ini. Ya, tapi itu nggak mudah, makanya perlu intervensi guru juga. Tapi karena ditanya, nah harus jawab. C, tumbuhkan rasa percaya diri lingkungan. Yang keempat, jangan terpancing melawan. Kalau terpancing melawan, nah itu berikutnya jadi korban empuk lagi. Oke, akan ini lagi. Ya, sekali lagi, tapi memang ini memang teori. Tapi ini Prakteknya susah. prakteknya susah. Selanjutnya, kalau yang ini mudah sebetulnya. Jadikan bullying, karena tadi saya sepakat dengan Ibu Ade nih. Bully itu kan nggak harus fisik ya. Bisa secara verbal. Ya. Bisa dikucilkan tuh bully loh. Iya, Ya, pasti. membuat Secara tidak psikologis. nyaman, ya. Nah, kalau ini agak mudah nih sebetulnya. Jadikan pembulian itu, terutama bully-bully yang bersifat verbal, bully-bully yang bersifat psikis tadi, energi penyemangat kita untuk sukses. Gendut, oh ya, gimana caranya gue biar kurus? Hitam, ya udah, bagaimana caranya saya ini nggak panas-panasan? Jerawatan kamu, gimana caranya nggak makan kacang? Mungkin misalnya, kamu tuh dasar, ya udah. Jadi karena dibully, bagaimana caranya dia biar sukses, banyak belajar dan lain-lain. Jadikan energi itu. Selanjutnya, jangan tampakkan rasa takut ya, makanya harus punya backing ya, lingkungan. Dan yang terakhir, lapor pada pihak berwajib. Saat ini di DKI Jakarta, saya mau bagikan ini pesan sponsor, kawan-kawan Pinusian di DKI Jakarta itu ada program namanya puspa.jakarta.co.id. Yes. Oke. Di sana ada kawan-kawan yang merasa dibully, di situ ada masuk akses ke situ puspa.jakarta.co.id, di situ ada tempat-tempat kita melaporkan kalau kita jadi korban bully. Jadi alhamdulillah. Ditangani ya, ditangani ya. ada penanganannya. Gitu ya kira-kira kawan. Oh, artis saya suruh ke situ aja berarti Lucinta Luna kan dibully se Indonesia. Oh, bisa, ke situ bisa, aja. bisa. Boleh. Enggak bisa Enggak, itu. Lucinta Luna ya lu sendiri yang bikin dibully ya kan. Salah lu. Oke, lanjut. Kak Diah, menurut Kak Diah ini apa yang harus dilakukan sekolah agar fenomena kasus bullying di sekolah tidak lagi terjadi nih? Oke, ini benar banget sih, setuju ya nih. Jangan sampai terjadi lagi. Bagaimana kita memutus rantai bullying yang terjadi dari zaman bahla sampai saat ini dan kita nggak tahu nih sampai kapan. Jadi kalau menurut saya sih harus ada efek jeraknya. Oke. Efek jeraknya dan kembali lagi bekal dari rumah, pembelajaran agama dan etika itu mereka harus benar-benar paham. Karena bully ini nggak terjadi hanya di rumah, nggak di sekolah. Kalau di sekolah sih saya rasa mungkin kalau di selama jam belajar itu nggak aja. Tapi justru potensinya tuh sebelum jam sekolah, yaitu jam sebelum masuk sekolah, istirahat, dan setelah sekolah. Pulang sekolah, Kalau di oke. kelas rata-rata kita mereka semua duduk manis mendengarkan guru. Tetapi potensi-potensi yang bisa terjadi itu justru di luar mereka pada saat tidak ada pengawasan dari guru. Oke, nggak ada Jadi gurunya. bagaimana caranya sekolah membuat suatu peraturan, mungkin ada SOP atau tata tertib bahwa bila terjadi pelanggaran, pelecehan, membuli kan macam-macam ya, membilang orang itu jelek atau memukul, menjambak, mendorong dan sebagainya, itu harus ada tata tertibnya, akibatnya atau hukumannya apa. Saya rasa itu perlu banget dan perlu juga kerjasama dengan komite orang tua. Bagaimana caranya mungkin ada piketnya di jam-jam istirahat atau di jam ekskul memperhatikan perilaku anak-anak sekolah ini, karena di luar itu kan tanpa pengawasan langsung guru ya. Jadi bagaimana perilaku itu mereka bisa dibatasin. Seperti itu sih. Jadi harus ada efek jerahnya, tata tertibnya, SOP-nya mereka harus tahu nih. Kalau mereka melakukan ini hukumannya ini. Atau mungkin hukum yang terberat mereka dikeluarkan dari sekolah. Karena mereka tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada dalam konteksnya
bully tadi. Oke. Ada juga kemarin sempat viral kan Bu Dokter, di sekolah lagi dia lagi mau ke kantin, diselengkat gini kan, dia jatuh, betul. kakinya luka, masuk rumah sakit, meninggal akhirnya. Itu kasihan banget sih, ya Allah. Jangan sampai ada lagi ya. Oke, apakah Dokter ingat nih PSP sendiri punya program khusus untuk mengatasi fenomena bullying yang terjadi di lingkungan sekolah, atau jika ada apa aja nih? Untuk saat ini ya Kak J, memang secara khusus PSP itu belum ada program bagaimana caranya biar nggak jadi korban bullying, bagaimana caranya biar nggak jadi pelaku, saat ini belum ada. Tapi ke depannya hari ini nih momentumnya, makanya hari ini kan kita angkat bersama dengan Ibu Ade dan Kak JJ materi bullying. Ke depannya tuh kita mau concern. Oke. Nah, ini momentumnya hari ini nih. Makanya ini kita lagi kita ajak nih para Gen Z, yang psikolog banyak volunteer dari PSP itu banyak yang psikolog loh, Gen Z. Karena kalau kita mau ngomongin masalah bullying ke Gen Z, Gen Alpha, orang-orang tua kayak kita ya gak dapet. Ya itu penerus Bu Dokter. Adinda di Mano itu, Adinda Dokter Dia, bisnis remaja. Makanya kami saat ini dari pintu PSP remaja ini semoga ini bisa menjadi pintu masuk agar sekarang nih kita intinya kalau ingin nggak jadi pelaku. Saya tuh fokusnya nggak jadi pelaku dulu. Oh, jangan jadi pelaku. Jangan jadi pelaku gimana? Tingkatkan citra diri. Karena kalau kita citra diri, kita suka lihat kelebihan orang lain, nggak ada rasa iri, nggak ada. Nah, jadi karena kalau tidak ada pelaku, nggak akan ada korban, Bu Dokter. Yes. Bagus, keren. Kesimpulannya adalah mantap banget. Jangan jadi pelaku dulu ya, Bu Dokter ya. Pelaku dulu yang harus kita tebas. Pelaku harus tebas ya. Dan putuskan rantai bullying. Oke. Kalau dari saya sih. Kalau saya lagi tadi sambil kita ngobrol sedikit menelisik ke belakang, ternyata saya tahu background si pembuli-pembuli ini, mereka itu yang mereka pada takut sama bapaknya yang sering digebukin di rumah. Kan tadi Bu Dia akhirnya dia di luar dia yang iniin kayak ngebully saya, dan ketika kita reunian mereka ketemu saya lagi. Wah Jeff, gila lu udah beda banget, berubah banget lu sekarang. Alhamdulillah. Di dunia entertain gini nih. Dulu mah lu ke kamar mandi aja lu nggak berani gini, pada gitu. Terus aku bilang, ya kalau lu sekarang mau bully gue, sini maju. Nggak gini. Maju. Sekarang lu yang nggak berani sama gue. Sekarang lu nggak berani sama gue kan. Dan mereka saat ini Bu Dokter, they is nothing. Mereka bukan siapa-siapa, mereka nganggur, mereka tidak ada pekerjaan, dan mereka hidupnya luntang-lantung. Itulah dia pelaku bully. Jadi kalian di masa depan itu mau jadi apa? Tentukan dari sekarang, karena sekarang ini akan menjadi sejarah ke depannya, gitu. Mau jadi apa ke depannya? Tentukan dari sekarang. Mau jadi pelaku atau mau jadi korban? Tentukan dari sekarang. Kalau bisa, benar kata Bu Dokter, jangan jadi pelaku, biar tidak ada lagi bully di Indonesia. Dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kedai Pinter, Pinusi teredukasi. Bye-bye.